Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Cahyadi Prasetyo. Saya guru di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban. Di sini saya akan menyampaikan materi IPA, terutama materi sebagai bab berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ilham Cahyadi Prasetyo. Di sini saya akan menyampaikan materi sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja, organ-organ pencernaan pada manusia itu meliputi antara lain: 1. Ada rongga mulut atau pulmonaris, kemudian tekak atau paring, kemudian ada kerongkongan, esofagus, kemudian ada lambung yang disebut gaster, kemudian ada usus halus, dan usus halus tersendiri itu terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian organ selanjutnya adalah usus besar, dan selanjutnya ada poros usus, dan terakhir adalah anus. Langsung saja, organ yang pertama itu adalah rongga mulut. Dan rongga mulut sendiri itu adalah alat yang terdapat pada rongga mulut, itu ada gigi, lidah, dan kelenjar. Kemudian gigi dulu. Di sini gigi kalau dipilah atau seperti ada gambar di samping ini ya, gigi manusia itu berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan. Dan ketika dipotong gigi itu akan terlihat seperti ada gambar, itu lapisan enamel yang paling luar ya, paling keras. Ada tulang gigi yang terus atas, zat tendin, kemudian ada pulpa dan akar gigi. Selanjutnya, lidah sendiri itu sebagai alat mengunyah, itu sebagai alat pengecap ya. Dan dalam pencernaan manusia itu untuk membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut, dan membantu membersihkan mulut, membantu bersuara dan bicara, dan membantu mendorong makanan dalam proses menelan. Kemudian kelenjar ludah itu pada rongga mulut itu bermula ada 3, ada glandula parotis itu di dekat telinga menghasilkan ludah, kemudian ada glandula submaxillaris, kemudian ada glandula sublingualis. Dan fungsi ludah sendiri tergantung pada jenis-jenis ludah yang dihasilkan sendiri. Langsung saja, selanjutnya kerongkongan ya. Kerongkongan sendiri itu merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Merupakan makanan didorong masuk ke dalam lambung ya. Selanjutnya adalah lambung ya. Lambung sendiri itu dinding lambung terdiri atas lapisan-lapisan otot yang tersusun memanjang, melingkar, menyerong. Akibat dari kontraksi otot tersebut, makanan akan teraduk dengan baik sehingga bercampur merata dengan getah lambung dan menyebabkan makanan di dalam lambung tersebut akan terbentuk seperti bubur yang disebut cim ya. Getah lambung itu mengandung lendir, terus asam klorida, kemudian ada enzim renin dan pepsin, dan hormon gastrin. Fungsi HCl sendiri itu adalah menciptakan suasana asam, membunuh kuman, dan aktivator, merangsang pembukaan dan menutup sphincter pylorus, dan juga merangsang sekresi getah usus. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ada gambar seperti samping ini. Kemudian usus halus merupakan bagian dari saluran pencernaan yang paling panjang ya. Ketika diperpanjang atau diperlebar itu akan sepanjang 8,5 meter. Sehingga kalau di dalam perut kan adalah terbentuk meliku-liku, sehingga di dalam perut itu akan terlihat ringkas, tapi sebenarnya itu sangat panjang sekali. Dan ada duodenum atau usus 12 jari, itu panjangnya 0,25 meter. Kemudian ada jejunum atau usus kosong, panjangnya 7 meter, dan ileum atau usus penyerap panjangnya 1 meter. Terus selanjutnya bisa kalian baca di buku
paket atau buku LKS yang kalian pegang itu ada lebih jelas lagi. Kemudian selanjutnya ada usus ya, yaitu mengandung hormon dan enzim, yaitu untuk hormon dan enzim sendiri, contohnya hormon sekretin ya, itu merangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas, dan hormon kolestorkinin itu merangsang kantong empedu untuk mengeluarkan getah empedu. Dan enzim jadi ada dua juga, ada estrogenase itu aktivator trypsinogen menjadi trypsin, dan erepsinogen menjadi erepsin. Kemudian erepsinogen sendiri itu memecah peptida menjadi asam amino. Selanjutnya disakarase itu memecah disakarasida menjadi monosakarida. Ada 3 macam disakarida, yaitu ada sukrase, itu memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Untuk selanjutnya ada maltosa, itu adalah memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa, dan laktase itu memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Dan lipase itu memecah menjadi asam lemak, ya kan? Lemak menjadi asam lemak. Kemudian selanjutnya ada getah pankreas. Getah pankreas sendiri itu ada trypsinogen, trypsin, amilase pankreas, ada lipase pankreas, ada natrium hidrokarbonat. Nah, untuk fungsinya sendiri itu ada lebih jelasnya ada di buku kalian. Kalau trypsinogen itu androgenase akan diaktifkan menjadi trypsin, dan selanjutnya trypsin sendiri akan memecah, ya kan, menjadi pepton, menjadi peptida dan asam amino. Kemudian amilase atau pankreas sendiri akan memecah amilo menjadi disakarida. Kemudian memecah limpase pankreas akan memecah emulasi lemak menjadi asam lemak. Kemudian natrium hidrokarbonat untuk menciptakan lingkungan pH basa, sehingga ketika enzim yang dihasilkan pankreas akan menjadi dengan baik. Kemudian usus besar itu dengan bahasa latinnya ada dan nama lainnya adalah intestinum, rasum atau kolon. Itu makanan tidak berhasil dicerna bersama-sama sel epistel usus yang rusak akan menuju ke usus besar atau kolon dan juga menjadi feses, atau istilahnya adalah feses adalah kotoran manusia ya, dan busuk dan dibantu dengan vitamin K dan dibantu oleh Escherichia coli ya. Selanjutnya ada anus ya. Terakhir adalah anus. Itu adalah lubang akhir pada saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan feses. Mungkin itu saja ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.